Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada malam ini kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan semua aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini pada sholat maghrib kita lanjutkan dengan kajian himpunan putusan tarjih, yang bahasan yang terakhir kita sudah memulai bab sholatul jamaah wal jumu'ah, sholat jamaah dan sholat jum'ah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada muqaddimah, maka untuk malam ini kita langsung masuk pada isi, yaitu tentang azan dan iqamah. Jamaah sekalian, kita telateni ngaji kita, nanti kita akan mendapatkan ilmu yang lebih detail dan juga amal yang mungkin selama ini ada yang perlu kita benahi. Jadi dengan azan dan iqamah saja itu banyak amal yang fadilahnya tinggi, mungkin ada yang kelewatan barangkali, maka nanti akan kita detailkan di dalam kajian kita pada malam ini. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adzanu wal iqamah. Idza hadara waqtu sholatil maktubati falyu'adzin ahsanukum sauta wal yaqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Falyaqul fi adzanis subhi ba'da hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa idza kana yaumun mutirun aw lailatun baridatun fakul badala hayya 'alas sholati sallu fi rihalikum aw buyutikum. Bila waktu sholat fardu telah tiba, hendaklah orang yang terbaik suaranya di antara kamu menyerukan azan dengan ucapan yang sudah kita sebutkan tadi. Dan dalam azan waktu sholat subuh, hendaklah sesudah menyerukan hayya 'alal falah mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jamaah sekalian, berarti jelas untuk di himpunan putusan tarjih yang diberi hayya 'alas shalah itu adalah yang azan subuh. Karena ada dua pendapat.
yang diberikan as-sholatu khairum minan naum itu ada yang mengatakan adalah azan pertama. Azan pertama, azan subuh. Lah padahal ambigu ini ya, azan pertama itu ambigu. Kenapa dikatakan ambigu? Azan pertama itu yang jauh sebelum masuk waktu subuh. Sebetulnya itu bukan azan lis-sholatis subhi, tapi itu adalah azan untuk membangunkan orang. Itu yang disebut azan pertama. Tapi ada yang menyebut azan pertama itu adalah ya azan li sholatis subhi, azan ketika sudah masuk waktu subuh. Azannya azan untuk sholat subuh. Kok disebut azan yang pertama? Rasulullah bersabda, baina kulli adzanaini sholatun. Setiap antara dua azan itu ada sholatnya. Lah azan yang dimaksud apa? Azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah itu ada sholat, namanya sholat rawatib. Sholat rawatib yang tidak disebutkan dalam hadis itu adalah sebelum Isya, nggak ada. Sholat rawatib sebelum Isya disebutkan khusus dalam hadis, tidak ada. Tapi apakah tidak boleh melakukan sholat 2 rakaat sebelum Isya? Ada dalil umum tadi itu, baina kulli adzan naini sholatun. Setiap antara 2 azan itu ada sholat, antara azan 1 dan azan 2. Azan 1 itu adalah azan, azan kedua adalah iqamah. Artinya azan itu pengumuman, menyeru, pengumuman. Maka yang dimaksud 2 azan dalam sabda Nabi yang baina kulli adzanaini itu adalah azan dan iqamah. Makanya kalau sebelum Isya ada yang sholat qobliyah, tidak usah disalah-salahkan. Memang dalam hadisnya nggak ada, tapi hadis umum ada. Sebelum maghrib itu adalah Nabi mengatakan 3 kali. Artinya bagi siapa yang mau sholat maghrib, sholat sebelum maghrib silahkan. Sampai 3 kali, tapi yang ketiga dikatakan limang sa'at, bagi siapa yang mau. Artinya 2 rakaat qobliyah sebelum maghrib itu tidak terlalu ditekankan, maka tidak termasuk yang muakkad. Kembali ke azan jamaah kaum muslimin, kita tadi sudah ada beberapa poin, itu kita tunjukkan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi adalah li haditsil Bukhari wa Muslim an Malik ibnu Khuwairith anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Wa li haditsit Darimi wa Abi Syekh bi isnadin muttasilin bi Abi Mahdhurah wa akhrajahu aidan Ibnu Hibban wa rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi 20 rajulan fa'adzanu fa'ajabahu sautu Abi Mahdhurah fa'allamahul adzan. Jadi yang terbaik suaranya yang azan. Ini adalah dari hadis Bukhari dan Muslim dari Malik bin Khuwairis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba waktu sholat hendaknya berazan salah seorang di antaramu dan hendaklah orang yang tertua di antaramu menjadi imam. Jadi yang menjadi imam itu yang tertua. Kalau ada, ini pembahasannya lebih luas lagi. Ini cuma dalam hadis ini adalah yang tertua. Tapi kalau tidak ada yang tertua itu bacaannya tidak bagus. Nomor 1 itu yang paling bagus bacaannya.
Jadi kalau yang pertama ditimbang itu adalah yang terbagus bacaannya yang menjadi imam itu. Nah, kalau semuanya bagus, baru dipilih yang lebih tua. Nah, kalau tuanya sama, baru dipilih yang lain, yang kemuliaannya di tengah-tengah masyarakat. Artinya, jadi imam itu tidak sembarangan. Termasuk akhlaknya, keluarganya di tengah-tengah masyarakat itu adalah memang yang lebih utama. Akhlaknya. Buktinya apa? Setelah Nabi tidak datang ke masjid, yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Nah, urutan berikutnya adalah kalau sama-sama bacanya bagus, umurnya sama, dipilih yang lebih tua. Kalau sama-sama tuanya, itu yang ketiga baru dipilih yang lebih faham terhadap agama. Jadi setelah paling bagus bacaan Al-Qur'annya, kemudian umurnya. Lek umure podo sing lebih faham dengan agama. Lek telu iki wis podo enake, podo tuweke, ilmune podo, faham agamanya sama. Kalau pada zaman Nabi kemudian dipilih tadi itu yang lebih utama di tengah-tengah masyarakat. Lah kalau sama-sama utamanya, yang terakhir pada zaman Nabi itu adalah dipilih yang hijrahnya lebih dulu. Jadi yang hijrah ke Madinahnya lebih dulu. Jadi kalau sama-sama baiknya kemudian yang satunya Ansor, yang satunya Muhajirin, bagaimana? Ya diutamakan yang hijrahnya lebih dulu, berarti Muhajirin. Itu sekedar tambahan jamaah kaum muslimin ya. Kemudian dan karena hadis Ad-Darimi dari Abu Syekh dengan sanad yang bersambung sampai kepada Abu Mahdzurah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil 20 orang laki-laki. Kemudian mereka pun berazanlah. Berarti apa ini? Seleksi. Maka suara Abu Mahdzurah sangat menakjubkan beliau. Lalu beliau mengajar azan kepadanya, yaitu kepada Abu Mahdzurah. Jamaah sekalian, berarti untuk memilih seorang muadzin ini boleh dipraktekkan seperti Nabi, yaitu mengadakan seleksi atau mungkin dengan cara lomba. Maka yang terbaik itu dijadikan muadzin. Jamaah sekalian, memang di antara muadzin Nabi yang terkenal itu selain yang dua, satu adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum, yang ketiga adalah Abu Mahdzurah. Ini ada riwayat ya bahwa ketika suaranya Abu Mahdzurah ini di dalam seleksi ini adalah menakjubkan Nabi. Nabi itu mengelus kepalanya Abu Mahdzurah, suaramu bagus. Nah, maka jamaah sekalian, dalam riwayat Abu Mahdzurah itu sampai meninggal dunia, rambutnya itu tidak dipotong. Sehingga rambutnya itu memanjang gondrong. Ketika ada yang menanya, wahai Abu Mahdzurah, kenapa rambutmu tidak dipotong? Maka jawabnya, bagaimana aku memotong rambutku ini? Rambutku ini telah pernah dielus dengan tangan Rasulullah. Masya Allah, betapa saat itu ya mulianya orang yang dekat dengan Rasulullah. Jamaah sekalian, tadi tentang namanya tathwib. Tathwib itu adalah bacaan as-sholatu khairum minan naum. Ini kalau ditarjih adalah ditetapkan azan subuh, bukan azan yang jam 3 misalnya, bukan itu, tapi yang azan subuh. Tapi sebetulnya jamaah kaum muslimin ada pendapat yang kuat. Dengan dalil yang kuat itu, pendapat yang pertama ini mengatakan demikian, bahwa muadzinnya Nabi itu adalah dua, Bilal bin Rabah dan
Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, diriwayatkan bahwa azan yang jam 3 yang membangunkan orang tidur itu adalah Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua yang sudah masuk waktu subuh itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian tidak ada riwayat bahwa Abdullah bin Ummi Maktum itu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Ini dalil kelompok ulama yang pertama yang mengatakan bahwa as-sholatu khairum minan naum itu adalah azan yang pertama. Tapi kelompok yang kedua, dan termasuk ini adalah pendapatnya kalau MUI-nya Saudi itu Lajnah Daimah lil Ifta wal Buhus, artinya majelis ulamanya Saudi Arabia itu juga menetapkan azan yang kedua, artinya azan subuh. Karena apa? Karena lafadznya itu adalah ada yang muqayyad. Jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang muqayyad itu berbunyi wa idza adzantal awwali li sholatis subhi. Lah ini li sholatis subhi. Fakul as-sholatu khairum minan naum. Berarti adalah untuk li sholatis subhi. Jadi sudah jelas menurut lafadz ini adalah li sholatis subhi. Jadi wa idza adzantal awwala li sholatis subhi. Ini jelas, ini muqayyad. Artinya ada batasan yaitu untuk sholat subuh. Tapi kalau yang mutlak apabila azan subuh itu adalah dibaca as-sholatu khairum minan naum. Ya, tapi memang ada dua pendapat jamaah kaum muslimin. Kalau Syekh Nasiruddin Al-Albani itu yang pertama, yang jam 3. Sedangkan Lajnah Daimah lil Ifta wal Buhuth Saudi Arabia itu adalah yang kedua. Yang sering umroh ini enggak kita? Panjenengan yang masih ingat ketika umroh, ketika panjenengan haji yang dipakai, yang ditambahi as-sholatu khairum minan naum itu azan yang keberapa? Di Masjidil Haram maksud saya, dan di Masjid Nabawi. Ada yang ingat Pak? Kedua atau pertama? Kedua ya. Lah memang itu sesuai dengan Lajnah Daimah MUI-nya Saudi Arabia. Jadi yang kedua yang pakai as-sholatu khairum minan naum. Tapi pendapat yang pertama juga kuat bahwa azan pertama yang dikasih, azan kedua tidak. Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak ada riwayat mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Sedangkan Bilal itu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Lah Bilal itu adalah azan yang pertama. Tapi hadisnya tadi li sholatis subhi, untuk sholat subuh. Sedangkan yang pertama itu adalah untuk membangunkan orang tidur, begitu ya. Kemudian yang kedua, li hadithi Abi Dawud wa Tirmidzi an Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi liyudraba bihin nasi li jam'is sholati tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi fakultu ya Abdullah atabi'un naqus qala wa ma tasna'u bihi fakultu nad'u bihi ila shalah qala afala adulluka ala ma huwa khairum min dzalik fakultu lahu bala qala taqulu Allahu akbar sampai la ilaha illallah. Jamaah sekalian, ini kita bisa mengetahui bahwa
Nabi tadi kan mengajari azan kepada Abu Mahdzurah, tapi sebetulnya kalimat azan mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu bukan dari Nabi. Dari hadis ini tadi kita ketahui kalimat azan mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu bukan dari Nabi. Berarti apa kalau bukan dari Nabi? Itu adalah takrir Nabi. Karena apa? Hadis itu ada yang qaul, ada yang ucapan, ada yang perbuatan, kemudian ada yang takrir ya. Ini penjelasannya di sini nggak ada ini ya. Jamaah sekalian, ini hadis bahwa ini dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari Abdullah bin Zaid. Jadi ini adalah Abdullah bin Zaid, anak daripada Zaid. Dia berkata, ketika Rasulullah memerintahkan memukul lonceng untuk mengumpulkan orang-orang untuk sholat jamaah, maka sewaktu aku tidur, dalam mimpi melihat orang laki-laki membawa lonceng di tangannya mengelilingi aku. Maka aku bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, adakah engkau akan menjual lonceng itu? Maka orang laki-laki itu menanyakan, akan kau gunakan apa lonceng ini? Aku menjawab, untuk memanggil kepada sholat. Maka dia berkata, bagaimana kalau aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu? Aku menjawab, baiklah. Dia berkata, kau serukan Allahu Akbar dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Berarti lafaz azan itu dari siapa? Abdullah bin Zaid. Jadi ini adalah mimpinya Abdullah bin Zaid. Ada orang laki-laki yang mengajari mengumpulkan orang sholat itu dengan menggunakan lafaz itu. Kemudian Rasulullah setuju yang itu. Berarti kalimah azan itu bukan dari Rasulullah. Jadi ini adalah takrir. Jadi memang itu kayak rapat begitu ya, yang dipilih yang mana. Ada yang mengusulkan lonceng, maka kemudian ya termasuk Nabi menyuruh dengan lonceng. Wahai Rasul, apakah tidak sama dengan orang-orang Nasrani? Jadi belum ada kesepakatan. Maka ketika Abdullah bin Zaid tidur ya, setelah memikirkan tentang panggilan sholat, maka kemudian beliau mimpi tentang lafaz azan ini. Maka kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui. Ini tentang kalimah azan. Kemudian karena hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam, Abu Mahdzurah berkata, aku berkata, hai Rasulullah, ajarilah aku bagaimana cara azan. Maka Rasulullah mengajarnya dan lalu bersabda, sedang untuk sholat subuh kamu ucapkan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini yang ditetapkan di dalam himpunan putusan tarjih. Berarti ya sholat subuh yang ditambahi dengan as-sholatu khairum minan naum. Kemudian berikutnya karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Harith, dia berkata, pada suatu hari yang licin karena hujan, Ibnu Abbas berkhutbah di tengah-tengah kita. Ketika muadzin akan menyerukan hayya 'alas shalah, maka Ibnu Abbas menyuruh dia supaya menyerukan as-sholatu fi rihalikum. Hadirin sama berpandang memandang. Maka Ibnu Abbas berkata, hal begini telah dilakukan oleh orang yang lebih utama dari muadzin, dan sungguh itu adalah suatu kepastian. Artinya jamaah kaum muslimin bahwa ketika azan subuh atau setiap azan ya, bukannya subuh, tapi hujan deras atau terlalu dingin, maka hayya 'alas shalah diganti dengan as-sholatu fi rihalikum.
atau as-sholatu fi buyutikum, artinya sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu ketika apa? Keadaan sangat dingin. Berarti azan apapun, azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, hujan terlalu deras, maka muadzin tidak mengucapkan hayya 'alas shalah, akan tetapi shollu fi rihalikum. Coba tadi apa? Bukan as-sholatu ya. Shollu fi rihalikum. Sholatlah kamu sekalian di rumah-rumah kalian. Boleh rihal, boleh buyut. Jadi shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Itu waktu hujan deras, begitu ya. Dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Haris dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata kepada muadzinnya di hari hujan, apabila kamu telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah mengucapkan hayya 'alas shalah, akan tetapi ucapkanlah shollu fi buyutikum. Habis itu hayya 'alal falah 2 kali, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, shollu fi buyutikum. Qala faka'anna an-nasa istankaru dzaka faqala atajabuna man dza qad fa'ala dza man huwa khairum minni innal jumu'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamsu fit-tini wad tahdi wa fi riwayatin wa qala wa karihtu antamsu fit tahdi wazzalali. Artinya berkata Abdullah bin Haris, orang-orang seakan-akan menyangkal hal itu. Maka Ibnu Abbas berkata, apakah kamu heran akan hal itu? Sungguh telah melakukan hal seperti itu orang yang lebih utama daripadaku. Sesungguhnya sholat Jumat itu wajib, sedang aku enggan menyuruh keluar kepadamu untuk sholat jamaah ya, untuk berjalan di lumpur dan di tempat yang licin. Dan dalam riwayat lain Ibnu Abbas berkata, aku enggan kamu berjalan di tempat yang becek dan licin. Ini tentang penggantian hayya 'alas shalah dengan shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Kemudian jamaah kaum muslimin, untuk yang mendengarkan azan itu adalah kama yaqulul muadzin, yaitu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi ketika mendengar azan itu ditirukan. Jadi setiap selesai muadzin mengucapkan langsung menyambung ya. Kecuali yang tidak sama itu adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu diganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Itu tentang menirukannya. Lah kalau dengan as-sholatu khairum minan naum bagaimana? Karena tidak ada pengecualian. Yang dikecualikan adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu diganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Berarti kalau as-sholatu khairum minan naum ya kama yaqulul muadzin, ya seperti yang diucapkan oleh muadzin. Berarti apa? As-sholatu khairum minan naum. Kemudian untuk doanya jamaah kaum muslimin, bagaimana ya ucapkan, lalu bacalah sholawat ya. Ketika selesai azan, maka di sini disebutkan bukan hanya yang mendengar, tapi juga muadzinnya. Di sini dikatakan li haditsin rawahul jamaah ilal Bukhari wa Ibnu Majah an Abdullah ibn Amr ibn al-As annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul
idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran thumma salullaha li alwasilata fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallahu lil wasilah halat lahu syafa'atun, yang artinya begini jamaah kaum muslimin. Kalau ini adalah hadis dari riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr Ibnul As, bahwa dia mendengar Nabi bersabda, apabila kamu mendengar seruan azan, maka katakanlah sebagaimana yang ia ucapkan, yang diucapkan muadzin, lalu bacalah sholawat untukku, karena barang siapa yang membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali lipat. Kemudian mintalah wasilah untukku kepada Allah, karena wasilah itu suatu kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada seorang hamba Allah, dan aku mengharapkan agar akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memintakan wasilah untukku, niscaya akan beroleh syafaatku. Jadi jamaah kaum muslimin, setelah azan selesai, itu yang dibaca apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa. Jadi jangan langsung Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Jangan langsung begitu. Tapi jangan lupa baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena barang siapa yang sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka jamaah sekalian, kalau ada orang itu mengatakan atau bertanya, hei orang Islam, nabimu lo masih dimintakan doa, nabimu lo masih minta didoakan, yaitu pakai Allahumma robba hadhihi atau sholawat. Nabi minta didoakan. Kalau nabiku kan sudah jamin surga kan gitu ya. Maka jawabnya apa? Sholawat kepada nabi itu bukan untuk nabi, tapi kita membaca sholawat itu untuk yang membaca sholawat. Kenapa? Dengan membaca 1 kali sholawat, Allah akan memberikan sholawat 10 kali. Berarti orang yang bersholawat itu bukan untuk nabi, tapi untuk diri kita. Nah, kemudian jamaah kaum muslimin, di sini doanya adalah jangan disamakan wasilah pakai shod ya, tapi pakai sin. Jadi Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata, bukan wasilata tapi pakai sin. Nah, panjenengan kalau ngaji tafsir Ibnu Katsir, apa wasilah itu? Kalau pakai shod itu artinya adalah apa namanya, perantara. Tapi kalau pakai sin itu wasilah artinya adalah suatu tempat surga yang paling dekat dengan ars, dan itu hanya diberikan kepada seorang hamba. Dan Nabi mengatakan, aku berharap hamba itu adalah aku. Maka barang siapa yang memintakan untukku wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, jamaah kaum muslimin, maka untuk amaliyah kita, ketika kita mendengarkan azan, kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, sama, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu dengan membalas la haula wala quwata illa billah. Kemudian selesai azan, jangan langsung berdoa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, tapi bacalah sholawat dulu. Bahkan panjenengan jamaah kaum muslimin kan kadang-kadang kita sering tidak sering baca sholawat ya. Setiap mau doa baca sholawat. Jadi mau masuk masjid jangan langsung
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi ketika mau masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi jamaah kaum muslimin, yang menjadi perhatian kita pada malam ini tentang azan dan iqamah. Ketika azan itu kita menirukan muadzin, begitu selesai jangan lupa baca sholawat. Dan yang dimaksud dengan wasilah di dalam doa ini itu adalah surga yang paling dekat dengan ars. Maka jamaah kaum muslimin, saya pernah diminta untuk membahas letaknya Allah itu di mana ya, tempatnya Allah itu di mana. Maka kalau menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah itu ya letaknya Allah itu adalah di atas ars, yaitu bersemayam di atas ars. Coba kalau orang berdoa mesti kemana? Panjenengan kalau pasrah itu kemana? Wis terserah yang di atas, kan gitu ya. Lah kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, berarti bersamayamnya Allah itu kan di mana-mana. Maka kemudian wis terserah Tuhan yang di mana-mana. Masa begitu? Mesti kita mengucapkan apa? Terserah yang di atas. Lah, ini di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan istiwa, semayam. Allah itu istiwa alal ars, lafadznya istiwa, ya udah istiwa. Cuma jangan ditakyif, jangan dibagaimanakan. Bagaimana cara bersemayamnya Allah? Jangan dibayangkan seperti duduknya raja di singgah sana. Jadi tetaplah, meskipun orang Badui saja yang belum tahu bahasa, itu kalau ditanya di mana Allah, di atas. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj kemana? Ke Sidratil Muntaha, ke ars. Nah, kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah itu bersemayam. Jadi jamaah kaum muslimin, ini kemudian doa setelah azan itu minta kepada Allah supaya wasilah itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Wasilah pakai sin. Kalau yang wasilah pakai so itu artinya perantara. Aku berdoa melalui wasilah. Boleh enggak? Berdoa dengan wasilah boleh apa tidak? Boleh. Tapi wasilahnya yang benar. Tapi kalau wasilahnya tidak benar, tidak boleh, musyrik. Contoh, wasilahnya dengan keagungan orang yang dikubur di kuburan ini, ya Allah, kabulkanlah doaku, itu musyrik. Ya. Wasilah itu yang benar adalah apa? Ya sholawat itu wasilah. Kemudian baca Al-Quran itu wasilah. Amal yang baik adalah wasilah. Kemudian wasilahnya datang kepada orang yang soleh, minta didoakan, itu juga wasilah, itu boleh. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Contoh, ketika Nabi sudah wafat, kemudian janda-janda Nabi itu masih ada, itu ada seorang perempuan yang melahirkan anaknya. Dulu kalau ada orang melahirkan anak itu ketika umur 7 hari itu dibawa kepada Nabi, itu di tahnik, itu di jari-jarinya Nabi itu dioleskan ke kurma, kemudian dioleskan ke telaknya bayi itu, kemudian diberi nama, didoakan. Nabi wafat, maka kemudian seorang perempuan dalam riwayat melahirkan anaknya, digendong, kemudian mendatangi Ummu Salamah, Ummul Mukminin, janda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ummul Mukminin, aku melahirkan anak laki-laki, tolong diberi nama dan didoakan. Maka Ummu Salamah memberi nama Hasan, kemudian ditahnik tadi itu, dileleti kurma bagian cetaknya itu. Jamaah sekalian, yang didoakan oleh Ummu Salamah itu menjadi ulama yang terkenal, yang sampai sekarang kita bisa tahu namanya siapa? Hasan Al-Basri.
karena menjadi ulama besar tinggalnya di Basrah, maka terkenal dengan nama Hasan Al-Basri. Itu yang saya katakan wasilah. Artinya apa? Minta doa kepada orang soleh. Melahirkan anak dibawa kepada orang soleh. Wahai orang soleh, mbuh wahai jenenge mbuh kiai mbuh ustaz, tolong anak saya diberi nama dan doakan berkah. Minta berkah doanya. Jadi Ummu Salamah memberikan doa itu. Ini wasilah yang pakai shod. Artinya doa dengan perantara. Tapi kalau wasilah yang pakai sin, itu adalah suatu tempat di surga yang letaknya paling dekat dengan ars. Ini yang diminta oleh siapa? Nabi. Hanya diberikan kepada seorang hamba, dan Nabi bermohon supaya hamba itu adalah dirinya. Begitu jamaah kaum muslimin, ini azan dan iqamah. Untuk iqamatnya belum ya, tapi sudah maklum semuanya. Yang penting pada malam ini kita dengan detail membicarakan tentang azan dan iqamahnya belum. Kemudian amaliyahnya nanti kita perbaiki. Ketika selesai azan jangan langsung Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, akan tetapi sholawat dulu. Demikian jamaah kaum muslimin, wallahu alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.